Shalom, salam jumpa pemirsa. Kita bersama lagi dalam program Cahaya Mansinam di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Dengan judul tema firman Tuhan, Iman yang Sejati. Ayat firman Tuhan terambil dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membacakan ayat firman Tuhan tersebut, tapi mari Bapak Ibu pemirsa TVRI Papua Barat yang dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa menghampiri Tuhan. Kita berdoa mulai. Bapa yang agung dan mulia, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Besar dan perkasa keagungan-Mu mengatasi langit dan bumi. Oleh kekuatan kuasa-Mu pada saat ini hamba-Mu berada bersama dengan seluruh kru TVRI Papua Barat sebagai media pemersatu bangsa, yang dimana telah bekerja untuk dapat meliput semua kegiatan. Dan hal ini mereka meliput kegiatan rohani yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan telah menyertai dan memberkati seluruh pemirsa yang saat ini telah mengikuti siaran televisi Republik Indonesia Papua Barat ini. Sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Teristimewa hamba-Mu, Tuhan urapi dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari suratan Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dengan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan lebih menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 5, karena ingatlah itu baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan.
Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh orang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 14 atau ayat yang terakhir dari pembacaan ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang saya telah ambil bagi kita saat ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut pembacaan pelayanan firman Tuhan saat ini, tapi pemirsa sekalian, kita mendengarkan persembahan pujian saat ini.
Pemirsa TVRI Papua Barat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan persembahan pujian yang saat ini telah dialunkan bagi kita. Dan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini dan melalui pelayanan firman Tuhan saat ini, saya mengangkat tema bagi kita saat ini, iman yang sejati. Kita kembali kepada firman Tuhan saat ini. Saya fokus kepada ayat firman Tuhan yang terambil dari ayat yang ke-8. Saya baca sekali lagi di sana, dia katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu pemirsa TVRI Papua Barat yang dikasihi Tuhan, melalui tema yang saya angkat bagi kita, iman yang sejati. Kita harus memiliki iman yang sejati dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam menjalani hari-hari hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki iman yang sejati, yang sungguh kepada Tuhan. Karena kalau berbicara iman itu berbicara sebuah keyakinan seseorang kepada sesuatu hal yang dia yakini dalam hidupnya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kita, dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini ada sebuah kisah hidup. Kisah ini dari kisah hidup saya dan beberapa teman saya, menjadi sebuah kisah yang saya angkat bagi kita. Saya mengunjungi salah seorang teman saya, ia mengaku dia sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sejak lahir. Tapi dia masih menjalankan sebuah usaha yang haram. Sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang menyombongkan diri karena dapat melakukan ketidakjujuran dan keasusilaan tanpa dilakukan, tanpa dihukum. Saya ingin mendorongnya untuk hidup dan bertobat kembali kepada Kristus. Jadi saya menemuinya setiap minggu dan saya katakan kepada dia, engkau harus berbalik dan bertobat, meninggalkan usahamu atau bisnismu yang saat ini bertentangan dengan kebenaran ini. Dan orang itu dia menyimak ketika saya menerangkan firman Tuhan kepada dia. Dan dia tampak tersentuh dengan doa-doa saya untuknya pada saat itu. Namun dia tidak pernah menunjukkan penyesalan sedikit pun akan masa lalunya. Ia tetap saja hidup seperti waktu-waktu sebelumnya dan tidak menunjukkan keinginan untuk berubah. Memang benar bila kita mengerti bahwa Yesus dengan sukacita menerima kita sebagaimana apa adanya. Tetapi salah apabila kita mengira bahwa hidup dalam ketaatan bukan suatu keharusan bagi kita. Sejauh yang saya tahu, ia tidak pernah mengubah sikap atau kelakuannya sampai pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya alias meninggal secara mendadak. Bapak Ibu pemirsa TVRI Papua Barat yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan dalam Efesus 5 ini. Rasul Paulus dia menyinggung tentang pekerjaan-pekerjaan tidak benar yang meremehkan pentingnya hidup yang diubahkan sebagai kata-kata yang hampa
Sebagaimana kita baca dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6 tadi. Bahwa sesuatu yang sangat penting terjadi atas kita dan dalam diri kita saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang dulu adalah kegelapan menjadi terang di dalam Tuhan. Ayat yang ke-8 itu menegaskan kepada kita hasil yang akan didapat adalah hidup yang ditandai dengan kebaikan, keadilan dan kebenaran itu. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu pemirsa TVRI Papua Barat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk mari kita kembali melihat firman Tuhan yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada kita, dan kita harus memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-8 tadi, sebagai ayat yang menjadi fokus kita hari ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kita mau hidup sebagai anak-anak terang, ada 3 hal yang harus kita miliki. Yaitu kita harus memiliki kebaikan. Di saat kita memiliki kebaikan kepada sesama kita, entah itu kepada rekan sepergaulan kita, atau rekan sejawat kita, rekan sekerja kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing dalam tempat tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari, ataupun dalam kehidupan lingkungan keluarga, dalam rumah tangga, atau dalam lingkungan masyarakat. Mari kita menunjukkan kebaikan itu kepada semua orang. Dan terutama kebaikan itu kita mulai terapkan di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi, menunjukkan kebaikan itu kepada orang lain. Dan terutama kita memulai itu dari diri kita dan dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Memulai dari lembaga yang kecil yang dimana Tuhan telah percayakan, Tuhan telah tetapkan sejak awal dunia diciptakan. Tuhan menetapkan lembaga itu, yaitu moyang kita Adam dan Hawa. Tetapi karena dosalah yang menjadi penyebab, iblis memulai reaksinya membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Dan akhirnya warisan dosa itu masih ada sampai saat ini bagi kita. Nah, untuk itu mari kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan ini untuk memiliki iman yang sejati, untuk tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kita harus memiliki kebaikan itu. Kita harus menerapkan kebaikan itu kepada semua orang. Dan juga kepada sesama kita. Terutama memulai dari dalam rumah tangga kita. Kita harus berbuat baik kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada sesama kerabat kita, ataupun kepada tetangga kita di lingkungan di mana kita berada. Kita harus menerapkan kebaikan itu kepada mereka. Dan yang berikut, kita harus memiliki keadilan. Kalau kita sudah hidup adil, tidak ada hukum di dunia ini yang bisa dapat menghukum kita apabila kita sudah hidup dalam keadilan. Dan apabila keadilan itu kita terapkan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita, kita tetap hidup adil dan kita mengerjakan semua pekerjaan kita dengan adil. Pasti kita akan dihormati dan dihargai oleh semua orang. Karena kita adalah orang yang hidup adil. Pemirsa sekalian, kita mendengarkan persembahan pujian saat ini. Sawi Parauneka Ri
neka wape wana miane moisai di puane wiro sawi warau neka dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu, ombak menerpa tak pernah lepaskan tanganku. Sawi warau neka wiro sawi warau neka wape wana diane oisai di puane wiro sawi neka tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu, ombak menerpa perahuku, dia tak pernah lepaskan tanganku. Wape wana biane, oisai di puane, wiro sawi neka wape wana biane moisai di puane wiro sawi warau neka. Dan yang berikutnya itu kita harus memiliki kebenaran itu dalam diri kita. Di saat kita memiliki kebenaran itu, kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kebenaran itu akan termeterai dalam kehidupan kita. Pemirsa Popobara TV yang dikasihi Tuhan,
Mari kita kembali melihat, mengintrospeksi diri kita melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mengukur diri kita melalui setiap kebenaran-kebenaran Allah yang akan diajarkan kepada kita. Kita kembali belajar dari apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus sebagai kita melalui ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita tadi. Karena ayat 1 tadi dia katakan bahwa kita itu, sebab itu jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi jangan kita menuruti akan keinginan kita sendiri. Kalau kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kita harus menjadi penurut Allah, menjadi penurut firman yang setiap saat disampaikan oleh para hamba-hambanya bagi kita sekalian. Melalui setiap ibadah minggu pagi, melalui setiap ibadah rayon, ibadah dalam kunjungan keluarga, ibadah setiap wadah dalam setiap jemaat lokal, ataupun melalui siaran televisi sebagaimana yang saat ini Bapak Ibu pemirsa telah mendengarkan. Kita memiliki kebenaran itu dalam kehidupan kita, agar kebenaran itu yang dapat membenarkan kita di saat kita hidup di dunia ini. Karena kebenaran itu tidak ditentang oleh hukum mana sekalipun di dunia ini. Orang yang hidup benar, pasti dia tetap adalah orang yang benar. Tapi kalau orang yang memutarbalikkan kebenaran itu, pasti dia akan menerima konsekuensinya. Karena dia memutarbalikkan kebenaran itu. Karena kita hidup di dunia ini, setan itu alias iblis itu, sebagaimana perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang 10 bagian B. Dia ke sana dikatakan bahwa iblis atau pencuri itu dia datang, hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri kemuliaan itu dalam diri kita, dia mencuri kebenaran itu dalam diri kita, dan dia mencuri damai sejahtera itu dari kehidupan kita. Dan dia menyodorkan berbagai hal yang membuat kita menjadi kecewa, dia menyodorkan berbagai hal yang membuat kita menjadi putus asa, dan akhirnya kita menjadi orang yang cenderung menjadi stres. Hari-hari ini kita sudah melewati pesta demokrasi yang baru saja kita lewati di bangsa kita. Secara umum kita memilih presiden dan wakil presiden, dan juga kita memilih calon legislatif di DPR RI, kita memilih calon anggota DPR RI untuk mewakili kita di pusat, dan juga kita memilih calon anggota DPR provinsi dan juga DPR kabupaten kota. Yang sudah selesai, ada begitu banyak orang yang mengalami stres karena tidak memiliki kedamaian, tidak memiliki keadilan. Karena mungkin mereka tidak lolos masuk sebagai anggota legislatif, sehingga banyak orang menjadi stres. Pada akhirnya, yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengambil jalan buntut, mengakhiri hidup dengan cara-cara yang tidak kita inginkan, yaitu menggantungkan diri dan lain sebagainya. Tetapi mari, melalui firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu pemirsa TVRI Papua Barat saat ini, untuk mari kita kembali merenungkan firman Tuhan ini, untuk mau memiliki iman yang sejati di dalam setiap kehidupan kita, untuk tetap ada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita saat ini. Pada akhirnya kita tetap memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi seluruh pemirsa TVRI Papua Barat saat ini yang telah menyaksikan siaran yang sudah mereka dengar melalui pelayanan firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan bagi kami. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami akan memiliki iman yang sejati untuk tetap menjadi pengiring Kristus yang tetap setia kepada Tuhan. Apabila di saat kami mengalami persoalan, tantangan hidup, tapi karena kami memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, maka kami percaya
kami adalah orang-orang yang tetap ada di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, memberkati kru TVRI Papua Barat. Tuhan berkati semua program yang telah dikerjakan untuk meliput semua berita. Dan teristimewa berita melalui berita rohani Cahaya Mancinam. Tuhan berkati dalam setiap jeripaya mereka bekerja. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan beri hikmat. Mulai dari manajer dan sampai seluruh kru yang ada. Tuhan berkati mereka semua. Dan berdoa juga untuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Tuhan berkati kabupaten di seluruh Papua Barat ini. Tuhan berkati. Dan seluruh rakyat Papua Barat telah mengalami kedamaian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.